Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ardi Alvino Media Putra. Yang selanjutnya Jian Dewi Rahmawati, Amanda Filza Sabrina, Dinda Rahdatul Halda, dan Desla Ayu Anjarwati. Di sini kami mendapatkan tahap 2, yaitu orientasi dan eksplorasi. Langsung saja ke materi teman-teman. Karakteristik awal. Apa yang disebut tahap awal kelompok? Yaitu masa orientasi atau pengenalan dan eksplorasi. Yang kedua, apa saja yang terjadi di tahap awal? Jawabannya yaitu menentukan struktur kelompok, perkenalan antar anggota kelompok, mengeksplor apa yang terjadi harapan tiap anggota, menentukan tujuan, memperjelas harapan, dan mencari posisi dalam kelompok. Selanjutnya, karakteristik tahap awal, apa biasa yang dilakukan oleh anggota kelompok? Yaitu 1. Menaruh harapan, yang kedua perhatian, yang ketiga kecemasan. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjutkan ke teman-teman selanjutnya. Tugas utama tahap awal, inklusi dan identitas. Apa tugas pertama tahap awal? Yaitu menentukan identitas kelompok, dan yang kedua menentukan sejauh mana seseorang akan aktif bekerja di dalam kelompok tersebut dan berusaha menjadi yang lebih baik di dalam kelompok tersebut. Lalu apa saja contoh pertanyaan yang sering muncul dalam diri anggota kelompok di tahap awal kelompok? Yang pertama akan sering muncul pertanyaan apakah saya akan diterima di dalam kelompok tersebut? Terus seberapa banyak yang ingin saya ungkapkan tentang diri saya? Lalu beberapa banyak resiko yang ingin diambil? Apakah saya bisa mempercayai orang ini? Apakah saya pantas cocok di sini? Dan bisakah saya menjadi diri saya sendiri dan di saat yang sama menjadi bagian di dalam diri kelompok tersebut? Lalu berikutnya adalah dasar kelompok, yaitu kepercayaan. Sebenarnya seberapa pentingkah kepercayaan menjadi bagian dari kelompok? Jawabannya, kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam kelompok. Kepercayaan akan menentukan kehidupan atau kelanjutan dan perkembangan dalam kelompok tersebut. Tanpa adanya kepercayaan, interaksi dalam kelompok tersebut menjadi superficial, tidak banyak terjadi eksplorasi diri, tidak terdapat tantangan konstruktif dalam anggota kelompok, dan kelompok berjalan dengan penuh tekanan. Selanjutnya adalah bagaimana cara agar sebuah kepercayaan terbentuk di dalam suatu kelompok. Adanya kepercayaan biasanya tidak terlepas dari peran pemimpinnya. Para pemimpin biasanya ditantang untuk menunjukkan bahwa di dalam kelompok tersebut adalah tempat yang lebih aman dibandingkan dengan masyarakat luas. Hal ini dikarenakan di dalam kelompok tersebut, para anggotanya bisa menjadi dirinya sendiri. Akan tetapi, tingkat kepercayaan ini tidak hanya bergantung pada pemimpinnya saja, melainkan harus ada kerjasama antar anggota kelompok lainnya. Kerjasama antar anggota ini untuk mengetahui adanya hambatan dalam timbulnya sebuah kepercayaan. Lalu, bagaimana caranya agar kepercayaan tersebut tetap terjaga dengan baik? Kepercayaan yang telah dibangun di dalam suatu kelompok tersebut sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan dengan baik. Hal ini menjadi tugas masing-masing anggota kelompok, karena sejatinya kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab seluruh anggota kelompok. Salah satu cara untuk mempertahankan kepercayaan tersebut adalah dengan saling terbuka
dan saling memberi masukan atau nasihat antar sesama anggota kelompok. Dari hal inilah kepercayaan timbul dan meningkat karena adanya keterbukaan antar sesama anggota kelompok. Selanjutnya, bagaimanakah peran pemimpin di dalam suatu kelompok tersebut? Peran pemimpin di dalam suatu kelompok salah satunya adalah dengan menciptakan norma atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Pembentukan tersebut bertujuan agar kehidupan di dalam kelompok terjalin dengan baik dan teratur. Kebiasaan-kebiasaan baik yang telah diterapkan di dalam kelompok tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik bagi para anggotanya. Jadi, apabila norma yang diterapkan di dalam kelompok tersebut berjalan dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik pula pada anggotanya. Peran pemimpin kelompok menciptakan situasi yang tepat. Situasi yang tepat di sini berkaitan dengan bagaimana pemimpin dapat membantu menyelesaikan masalah dengan melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang yang lain. Untuk menciptakan hal ini, tentu saja dibutuhkan kepekaan dalam menanggapi suatu hal. Dengan hal ini diharapkan anggota kelompok dapat merasakan bahwa ternyata masih ada orang yang memperhatikan mereka dan dapat menghargai satu sama lain. Membantu mengidentifikasi tujuan. Di sini pemimpin kelompok membantu anggotanya untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengembangkan tujuan-tujuan yang bermakna. Pemimpin bertugas memberikan masukan-masukan yang bertujuan untuk membantu para anggotanya untuk mencapai tujuan mereka. Selain membantu mewujudkan, pemimpin juga membantu menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh anggota atau kelompoknya. Mereka biasanya memberikan gagasan-gagasan serta faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan tujuan mereka. Salah satu tugas pemimpin yang paling menantang adalah mengungkap apa yang tersembunyi dari anggotanya. Hal ini dimaksudkan agar tujuan-tujuan yang hendak dicapai para anggotanya sejalan atau tidak bersimpangan dengan tujuan kelompok. Tanggung jawab pemimpin. Cara mengkonsep tentang tanggung jawab adalah dengan memikirkannya secara kontinu. Pemimpin yang memikul tanggung jawab besar atas arah dan hasil kelompok. Pemimpin yang seperti ini cenderung berfungsi dalam cara yang aktif dan terarah. Pemimpin menempatkan tanggung jawab yang besar pada anggota untuk hasil individu dan hasil kelompok secara keseluruhan. Menurut Yalom, ia percaya bahwa kegiatan pemimpin yang terlalu banyak, terlalu sedikit, dan terlalu memanajemen pemimpin dapat merusak pertumbuhan anggota secara otonomi kelompok. Yalom melihat bahwa tugas dasar pemimpin kelompok adalah sebagai penyedia struktur yang cukup untuk memberikan arahan umum kepada para anggotanya. Menurut Stockton dan Moran, arahan pemimpin selama fase awal sebuah kelompok cenderung mendorong koneksi dan kesediaan anggota untuk mengambil resiko dengan memperkenalkan diri mereka pada orang lain dan dengan memberi orang lain tanggapan. Tugas pemimpin lainnya dalam proses tahap awal mencakup menyadari sifat kepedulian antar anggota mengenai pengungkapan jati diri. Para pemimpin dapat mencampuri urusan dan membantu anggota mengidentifikasi dan memproses keprihatinan mereka di awal kehidupan sebuah kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.